Cek, cek. Selamat pagi, Bapak Ibu. Pagi, pagi Pak. Pagi, Pagi, Pak. Pak. Pagi. Suara saya jelas, Bapak Ibu? Jelas Pak. Jelas Pak. Ada suaranya ya? Kalau di sini jelas, Pak, Jelas. suaranya? Bentar. Cek. Pagi, Bapak Ibu, suara saya jelas? Ada? Jelas, Pak, jelas. Pak. Jelas, Pak. Bagus, Pak, jelas. Bentar, kok nggak ada ya? Satu, dua, tiga. Belum. Ada, Pak, suaranya, Pak. Ada ya? Jelas. Oh, ada Ada, ya? Pak. Oh, oke. Saya pikir nggak ada. Soalnya tidak ada respon. Kita mulai aja ya, Bapak Ibu ya. Siapa? Ya, Pak. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bapak Ibu sekalian. Alhamdulillah, kita ketemu lagi di hari kedua ya untuk agenda 2. Jadi kita masih ada 2 hari lagi ya sama besok. Pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan hari Jumat ya, hari Jumat kemarin. Kemarin kita sudah bahas di overview terkait bagaimana mendiagnosa organisasi begitu ya. Kemudian teknik-teknik diagnosa organisasi begitu. Hari ini kita akan coba bahas tugas maupun bagaimana proses menghasilkan gagasan inovasi begitu ya, atau gagasan perubahan yang eksponensial begitu ya. Nah, itu kita akan coba bahas hari ini begitu. Baik, mungkin untuk mengawali pembelajaran hari ini kita bahas terlebih dahulu mungkin esai ya. Esai belum ada yang kita ini. Habis esai baru tugas kelompok. Ya. Ada yang berkenan men-share esainya, Bapak Ibu? Halo? Iya, Pak. Ada? Esai. Iya, Pak. Gimana? Ada yang mau nge-share esainya? Atau ditunjuk nih, kalau pagi-pagi banyak ditunjuk ya. Silakan. Siapa? Pak. Tunjuk aja, Pak. Oh, ditunjuk ya. Boleh Bu Mia yang nunjuk, siapa Bu? Ya sudah, saya aja yang nunjuk, takutnya Bu Mia dicegat katanya pulangnya. Nggak mau nunjuk. Oh, Pak Panji boleh lah. Mungkin diceritakan aja Pak, nggak usah dipaparkan. Esainya tentang apa Pak? Sebentar, maaf izin Pak. Ini esainya yang tugas kelompok atau yang tugas pribadi? Enggak, esai pada saat ini Pak, self learning itu kan ada. Oh, yang ya? ini ya, Pak. Ya, agenda 2 ya Pak ya. Agenda 2. Selesai agenda 2.
ada banyak juga Bapak Ibu ya, mulai dari isai itu sudah mulai kebayang tuh apa yang nanti mau dibuat gitu ya. Masuk agenda 2 ini semakin halus begitu. Coaching makin halus lagi dan akhirnya jadi akper juga gitu ya. Itu ada juga kasus-kasus seperti itu. Jadi isai sebagai embrio awal juga sangat mungkin begitu. Baik, izin Pak, Ya. mungkin men-share sedikit mengenai essay yang telah saya susun pada saat tugas agenda 2. Pendahuluannya mungkin bercerita tentang tata ruang merupakan aspek krusial dalam perencanaan pembangunan untuk menciptakan pemanfaatan lahan dan tata ruang secara optimal, berkelanjutan, dan adil. Kalau di Bandung Barat sendiri, upaya penataan ruang ini diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 54 tahun 2021, di mana memang tata ruang ini memiliki tugas untuk merumuskan kebijakan teknis, pedoman pelayanan umum, serta melakukan pembinaan dan pengawasan tata ruang. Kalau bicara tata ruang, memang saat ini permasalahannya adalah pengaruh utamanya masih sangat kurang, tapi sementara ini banyak sekali permasalahan-permasalahan di lapangan yang berkaitan secara langsung dengan tata ruang. Maka itu tantangan utamanya adalah perubahan dalam kaitan dengan manajemen kinerja adalah perlunya perubahan dan adaptasi terhadap perkembangan zaman. Karena memang tadi keberhasilan penataan ruang ini sangat bergantung pada strategi yang dirancang dengan baik, analisis lingkungan eksternal, serta komitmen semua pihak. Oleh karena itu, peran kepemimpinan administrator sangat penting dalam merancang strategi perubahan tata ruang yang efektif. Kemudian, pengalaman utama tadi sampaikan bahwa terdapat beberapa masalah, yaitu kurangnya pemahaman dalam masyarakat atau stakeholders terhadap rencana tata ruang, dan juga pemanfaatan dan juga aspek-aspek pengendalian ruang, sehingga menimbulkan dalam perspektif manajemen perubahan, permasalahan ini menunjukkan adanya gap antara kondisi saat ini dengan kondisi yang diinginkan. Dan juga ada beberapa studi eh, secara ilmiah yang menyatakan bahwa banyak sekali kerugian dan secara kuantitatif dan secara kualitatif terhadap em, kurangnya pemahaman stakeholders terhadap rencana tata ruang dan aspek-aspek pemanfaatan pengendaliannya. Kemudian dari permasalahan tersebut, isu yang dipilih adalah kurangnya koordinasi antar instansi dan juga kurangnya pemahaman antar stakeholders dalam implementasi dan perencanaan tata ruang. Kemudian berdasarkan analisis, mungkin ada beberapa akar permasalahan, yaitu kurangnya komunikasi dan keterbukaan data, dan kurangnya juga sosialisasi atau juga pemberian pemahaman kepada stakeholders terhadap rencana tata ruang yang ada. Sebenarnya kalau dari segi aplikasi yang sudah ada, ini sudah cukup lumayan banyak. Seperti kalau kita tahu saja ada Gistaru, kemudian kalau kita buka juga OSS untuk pelaku usaha, ada beberapa aplikasi yang bisa memungkinkan kita untuk mendata, untuk mengakses data perencanaan ruang yang disesuaikan dengan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh masyarakat atau stakeholders. Kerjasama baikannya adalah mengkoordinasikan dan meningkatkan optimalisasi forum koordinasi tata ruang, yaitu sudah ada sekarang forum penataan ruang, dan juga membangun sarana sosialisasi dan pemberian wawasan kepada masyarakat atau stakeholders secara optimal, baik melalui digital ataupun offline. Kemudian meningkatkan kapasitas dan sumber daya manusia di sektor tata ruang, kemudian menyusun strategi komunikasi yang efektif agar masyarakat atau stakeholders lebih memahami urgensi perubahan tata ruang. Kemudian peran kepemimpinannya adalah sebagai fasilitator perubahan, memastikan komunikasi yang efektif, kemudian sebagai pemimpin transformasional yang mampu menginspirasi dan membangun komitmen tidak saja di dalam internal organisasinya dan juga keluar, karena ada beberapa agen-agen atau misalnya stakeholders yang bersinggungan langsung dengan adanya tata ruang ini. Dan juga dalam perencanaan ruang, sebagaimana kita tahu bahwa perlu dilakukan FGD atau misalnya konsultasi publik terhadap masyarakat atau pelaku usaha yang langsung berhubungan dan membutuhkan rencana tata ruang yang sesuai dengan kegiatan yang akan dilaksanakan. Kemudian sebagai agen inovasi, mendorong penggunaan teknologi dalam pengelolaan tata ruang,
yang mana memang sudah banyak juga kami lakukan, seperti pemanfaatan GIS dalam Gistaru atau DOSS. Kemudian sebagai pengawas kebijakan yang bertanggung jawab untuk memastikan bahwa kebijakan tata ruang ini sesuai. Apakah persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang ini sesuai dengan pola ruang atau rencana ruang yang sudah ada. Kesimpulannya memang pemasaran tata ruang ini memang cukup pelik, tapi dengan kepemimpinan transformasional ini mungkin bisa dilaksanakan dengan pendekatan manajemen perubahan yang terencana dan juga dengan strategi komunikasi yang baik, inovasi dalam sistem informasi, serta kemudian kepemimpinan transformasional yang kuat. Administrator ini mengambil poin yang sangat penting untuk memainkan perannya dalam secara optimal untuk menciptakan tata ruang yang berkelanjutan dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Mungkin itu Pak sedikit essay yang bisa saya share. Terima kasih. Baik, makasih Pak Panji ya. Ini menarik nih Pak Panji sampaikan begitu terkait dengan tata ruang. Nah, kita coba bahas ya Bapak Ibu sekalian dengan pendekatan yang kemarin kita sudah sedikit disampaikan gitu ya. Kemarin kan kita sudah bahas gitu ya. Kita mulainya dari Kasih Pak. kita mulai dari menganalisis gap-nya gitu ya. Nah, ini ada gap-nya di mana kan begitu. Nah, tentu sebelum menganalisis gap kita harus membedakan tugas kita gitu ya atau area perubahan kita itu di bidang apa gitu ya. Nah, kemarin kan misalnya saya contohkan di perguruan tinggi itu misalnya ada tiga area gitu ya, atau 3 tugas dan itu berbeda sebenarnya. Yang pertama misalnya pengajaran, yang kedua penelitian, yang ketiga pengabdian kan gitu ya. Nah, itu sesuatu yang berbeda. Nah, tentu harapannya kita menganalisis gap itu juga gap yang berbeda nih. Jadi tupoksi kita ini sebenarnya tugasnya apa saja nih misalnya kan gitu ya. Ada 1 kah, ada 2 kah, ada 3 kah gitu ya. Nah, itu yang pertama. Kita harus analisis gap-nya dulu misalnya. Ini gap-nya apa sih? Oh, kondisinya ternyata yang pertama ini masyarakat kurang paham gitu ya terkait dengan tata ruang misalnya. Gitu ya. Yang harusnya zona hijau gitu ya dibangun misalnya dan lain-lain misalnya begitu. Kemudian kurang koordinasi misalnya dengan stakeholder, kurang sosialisasi ya. Nah, ini kan sebenarnya pertanyaan-pertanyaan terkait dengan persoalan yang mungkin muncul begitu. Yang ini sebenarnya harus kita kelompokkan dulu. Gimana nih gap-nya gitu. Dari tugas apa saja ini, apakah ini satu kesatuan begitu atau sesuatu yang memang berbeda gitu ya. Kalau memang satu kesatuan ya sudah berarti kita gap-nya sebenarnya seperti apa gitu ya. Kita buat detail gitu kondisi yang diharapkan kan begitu gitu ya. Kemudian dari sini gitu ya, ketika hanya satu gitu ya, maka bisa kita langsung ke analisis root cause analysis ya, RCA ya. Kita bisa gunakan, memang yang banyak digunakan ini sebenarnya fishbone dan pohon masalah ya Bapak Ibu ya. Silakan sih mau yang mudahnya yang mana begitu. Nah, ini menstrukturkan atau mendekomposisi dari gap ini. Sebenarnya penyebabnya apa? Apakah SDM-nya gitu ya? Apakah SDM-nya gitu? Atau metodenya atau materialnya, mesinnya misalnya. Kalau kita pakai variabel ini ya, tapi variabel ini Bapak Ibu ini bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan gitu ya, kebutuhan analisis kita gitu. Nah, dari sini kan baru kita cari solusinya kan, solusi gitu ya. Nah, solusi itu sebenarnya kita udah bisa muncul di sini gitu kan. Oh, ini misalnya meningkatkan optimalisasi tata ruang. Nah, ini di mana nih? Apakah di metode misalnya atau di mesin misalnya, mesin mengoptimalkan aplikasi yang ada misalnya kan gitu ya. Di SDM misalnya mengembangkan kompetensi SDM-nya gitu misalnya. Terus di yang lain juga seperti itu. Nah, sebenarnya solusi-solusi itu atau intervensi-intervensi itu kan sudah bisa muncul di sini kan, gitu ya. Tinggal nanti solusi kreatifnya atau solusi inovatifnya kita bisa susun di sini gitu ya. Kita kumpulkan kira-kira bagaimana pengembangan kompetensi yang kreatif gitu ya. Kan sekarang temanya itu sebenarnya efisien gitu ya.
apa namanya, murah tapi tetap bisa berjalan misalnya. Kalau istilah apa namanya, kepemimpinan itu ambidextrous leadership gitu ya. Jadi eksplorasi dan eksploitasi begitu. Bagaimana menghasilkan titik optimal itu dengan misalnya inovasi dan tetap efisien begitu. Nah, sekarang kita akan bahas bagian ini begitu ya, dari sini misalnya, dari kasus ini begitu ya. Meskipun apa namanya, tadi ya, ini harus clear dulu gitu ya. Kemarin kita bahas kan, masalahnya kita harus clear dulu baru kita bisa tentukan begitu ya, kira-kira inovasinya apa kan begitu ya. Kan kemarin kita sepakat masalah dulu, gitu ya. Nah, ini masalahnya misalnya udah clear begitu ya, baru cari ide kan gitu ya. Nah, kita akan membahas hari ini tentang bagaimana menghasilkan ide ini kan gitu ya. Nah, masalah ini kemarin Bapak Ibu sudah latihan tentang SWOT. Nah, meskipun hari Sabtu Minggu ini banyak yang ini nanya ini gimana nih begitu ya, pasti Bapak Ibu bingung gitu ya. Agak susah karena harus sampai menghitung bobot gitu ya. Bobot itu kan juga ada tabel perhitungannya begitu ya. Sama kayak metode di AHP, bagaimana menghitung bobot gitu ya. Itu agak sedikit rumit mungkin gitu ya. Tapi Bapak Ibu sudah latihan dan saya juga sudah lihat tugasnya begitu. Ada selain SWOT ini analisis situasi ya, analisis situasi begitu. Kemudian ada misalnya alat analisis yang lain tadi gap analisis, kemudian fishbone atau Ishikawa diagram gitu ya. Kemudian apa namanya, tapisan isu gitu ya. Dari gap ini sebenarnya kan ke tapisan dulu baru ke fishbone begitu ya, baru ke fishbone begitu. Nah, sekarang kita akan bahas bagaimana menghasilkan ide-ide ini kan, Bapak Ibu ya. Nah, supaya masalah yang kita selesaikan ini itu clear kan gitu ya. Oke, sekarang kita bahas salah satu teknik menghasilkan apa namanya, ide gitu ya, atau gagasan perubahan itu kita bisa menggunakan scamper gitu ya. Kemarin kita sudah sedikit bahas terkait dengan 8 inovasi administrasi negara ya Bapak Ibu ya. Nah, ini sebenarnya bisa kita kawinkan atau kita saling silang ya. Yang pertama kan proses. Bagaimana kita bisa mengubah proses dari apa namanya, atau memperbaiki proses dari masalah yang tadi kita ingin selesaikan, misalnya yang tadinya lama jadi cepat gitu ya, jadi cepat kan gitu ya. Yang kemudian yang kedua metode gitu ya, metode ini apa namanya, ya tadi mengubah metodenya gitu ya, supaya misalnya jadi lebih murah. Nah, di Kabupaten Tangerang misalnya orang mau bikin apa namanya, kakak gitu ya, itu bisa digosen, nanti diterima di sana, digosen lagi sama orang Pusduk misalnya, kan itu mengubah metode. Atau di DMPTSP-nya DKI dulu ya, zaman Pak Edi itu ada namanya JIB, antar jemput izin bermotor, kayaknya sekarang juga masih gitu ya. Jadi orang mau bikin izin itu nggak harus datang ke DMPTSP misalnya, tapi orang DMPTSP yang datang ke orang yang mau bikin izin misalnya gitu. Nah, ini kan mengubah metodenya sebenarnya. Atau di Kalimantan ada dokter terbang gitu ya. Dokter terbang itu kan sebenarnya mengubah metode. Biasanya orang datang ke klinik, ini dokter yang datang ke kampung-kampung. Itu di Kalimantan mana tuh? Itu ada ya metode. Dan itu masuk top 99 pelayanan publik juga misalnya. Kemudian proses metode produk. Nah, produk ini ya tadi ya bisa juga atau jasa. Nah, ini produknya atau jasanya yang kita ubah gitu ya, supaya jadi misalnya lebih menarik begitu ya. Misalnya. Untuk apa ya? Misalnya apa namanya? Kalau bicara yang baru-baru dulu itu bank sampah gitu ya, atau ATM sampah gitu ya misalnya.
gitu ya, produk atau jasa. Kemudian apa? Proses, metode, produk, jasa, konsep. Konsep. Kita udah di record belum ya? Sebentar, Bapak Ibu. Oh, udah ya. Konsep, gitu ya. Konsep ini apa namanya? Ya tadi konsep baru misalnya dalam layanan publik gitu ya misalnya. Kira apa gitu ya? Yang bisa ya baru tapi dia tadi memberikan manfaat, kan kemarin ada 4 prinsip tuh dari solusi yang kita berikan itu. Dia harus ada kebaruan, dia harus bermanfaat, dia harus kompatibel misalnya kan gitu. Kemarin saya contohkan misalnya asuransi ya, asuransi premi sampah gitu ya. Orang apa namanya ikut asuransi tapi bayarnya pakai sampah gitu. Nah, itu kan konsep. Nah, kemudian apalagi proses teknologi. Nah, sekali lagi teknologi ini saya garis bawahi ya Bapak Ibu, teknologi. Ini semenjak ada e-GovTech-nya pemerintah gitu ya, pemerintah pusat. Dan ini jadi ketentuan begitu bagi semua instansi, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Perubahan yang sifatnya membuat aplikasi baru begitu, atau apakah web basisnya web begitu, basisnya apapun begitu, yang sifatnya baru itu nggak boleh gitu ya, agar dihindari. Kecuali sifatnya pengembangan. Nah, ini baru boleh yang teknologi ini. Yang lainnya Bapak Ibu boleh gitu ya. Misalnya yang berikutnya SDM. Kalau ini saya pikir sudah jelas ya, jadi sering jadi quick wins dalam memantik perubahan. Kemudian SDM. Nah, SDM ini banyak juga gitu ya. Kemarin saya sudah ceritakan terkait misalnya apa namanya? Disiplin tanggung renteng begitu ya, bagaimana menciptakan budaya kerja, bagaimana SDM ini berkinerja, kompeten dan lain-lain. Kemudian hubungan. Dan yang terakhir kebijakan atau apa namanya struktur organisasi gitu ya. Nah, Bapak Ibu 1 sampai 7 ini Bapak Ibu bisa gunakan gitu ya. Mungkin kalau kebijakan kalau memang bisa ya silakan gitu ya. Cuman memang ini biasanya panjang jalurnya begitu. Di level kita di level administrator begitu, 1 sampai 7 ini Bapak Ibu bisa masih bisa gitu ya. Nah, tinggal bagaimana misalnya mempercepat proses. Nah, kita gunakan pendekatan scamper ini begitu. S-nya misalnya substitute. Nah, substitute. Nah, substitute itu mengganti. Kira apa ada nggak yang bisa kita ganti supaya prosesnya lebih cepat? Nah, gitu. Apakah SOP-nya gitu ya? Apakah apa namanya? Kompetensi SDM-nya misalnya kan gitu ya. Nah, jadi tadi kalau kita geser ke sini ke Fishbone mana? Oh, misalnya metodenya. Ini metodenya apa nah karena masih konvensional, masih katakan offline begitu ya, sehingga jadinya lama. Oh, metodenya kita rubah gitu ya, gimana biar bisa lebih cepat, harus ada offline-nya misalnya atau online-nya. Oh, SDM-nya misalnya kita kembangkan kompetensinya sehingga layanan bisa jadi lebih cepat kan gitu. Nah, substitute itu ada nggak yang bisa kita ganti gitu ya. Kemudian metode gitu ya. C-nya itu combine. Combine. Combine itu tadi ya menggabungkan. Ada nggak yang bisa digabungkan sehingga jadi lebih apa namanya lebih bermanfaat gitu ya, bisa menghasilkan nilai tambah. Apakah itu lebih baik misalnya, jadi lebih mudah misalnya. Dulu model pelayanan publik itu kan menggabungkan semua jenis layanan di satu tempat, sehingga orang jadi lebih mudah mau bikin SIM di situ, mau bikin paspor di situ, gitu ya, mau bikin perizin apa PBG di situ atau IFB di situ misalnya dan lain-lain. Itu kan menggabungkan, combine. Nah, konsep Pak siapa namanya Pak Gingging ya, Pak Gingging juga ini kan mengembangkan konsep combine ini ya. Apa namanya buruan saya itu. Mungkin Bapak Ibu bisa googling tuh buruan saya gitu ya.
Itu salah satu juga produk dari pelatihan yang sangat berdampak begitu ya. Berdampak dan banyak mendapatkan apresiasi. Kemudian A-nya apa? A-nya mengadaptasi dari apa yang ada di luar begitu, di luar bidang kita. Nah, sebenarnya proses benchmarking itu bisa kita lakukan tuh, window shopping begitu. Untuk melihat misalnya di Perida sana seperti apa sih misalnya kan gitu, di kecamatan sana bagaimana sih gitu. Apa yang baik, apa yang bisa kita adapt gitu ya. Dulu ada namanya apa, Minute Clinic tuh. Minute Clinic itu di Kanada gitu ya. Itu tahun 2002 begitu. Apa dia punya konsep apa namanya, layanan kesehatan ini drive thru gitu ya. Drive thru 2002 mungkin kita drive thru itu baru ada di rumah makan cepat saji kan gitu ya. Gitu. Di sana sudah ada di layanan kesehatan gitu. Kenapa bisa melakukan itu gitu ya? Karena dia tadi mengadaptasi dari rumah makan cepat saji di seberangnya begitu, kok bisa gitu ya? Bisa nggak kita adaptasi itu? Ternyata itu bisa dilakukan. Dan pada saat pandemi kita juga melakukan itu kan gitu ya. Apa namanya, cek swab begitu tanpa harus turun dari mobil misalnya. Kemudian M-nya modify. Ada nggak yang bisa kita modifikasi begitu? Jadi misalnya metodenya kita modifikasi gitu ya, jasa atau produknya kita modifikasi, SDM-nya atau teknologinya kita modifikasi. Jadi semua ini bisa jadi area Bapak Ibu dalam melakukan tadi proses perubahannya gitu. Proses perubahan. Kemudian P-nya apa? P-nya put to another use. Another use gitu ya. Mengambil manfaat dari apa yang sudah ada begitu ya. Apa namanya? Kita di LAN gitu Bapak Ibu, ini kebetulan Bapak Ibu sekarang ini ya online gitu, jadi klasikalnya nanti di akhir aja. Nah ini gedung ini sebelum ada proses efisiensi kayak sekarang gitu ya, itu juga kalau tidak digunakan gitu, itu kita sewakan. Dasar hukumnya adalah ini, sewa kamar ya, PNBP, PP tarif lewat PP tarif PNBP begitu. Jadi kalau nggak digunakan oleh dalam proses pelatihan gitu, ini nggak idle gitu, jadi digunakan dan bisa disewakan. Dan itu jadi pendapatan negara gitu ya, penerimaan negara bukan pajak. Nah itu kan mengambil manfaat dari fungsi lain, dari apa yang sudah ada. Gitu. Itu another use. E-nya eliminate. Mengeliminasi apa yang tidak perlu gitu ya. Misalnya gimana mempercepat proses misalnya. Ini yang persyaratan-persyaratan nggak perlu, nggak usah dikumpulkan misalnya gitu ya. Dieliminasi gitu. Kalau di sektor bisnis ini yang dilakukan oleh Tony Fernandez kan, dia membuat apa namanya, AirAsia itu jadi low cost carrier gitu ya. Tagline-nya itu siapapun bisa naik pesawat gitu ya, everyone can fly gitu ya. Karena dia menghilangkan aspek-aspek di luar keamanan gitu ya, sehingga jadi lebih murah. Nah, itu eliminate. R-nya reverse. Nah, reverse ini apa? Reverse ini atau rearrange juga bisa ya. Dibalik gitu ya. Nah, ini sebenarnya salah satu teknik yang disebut kalau dulu itu namanya apa, break the box dia, bukan out of the box tapi break the box gitu. Jadi dia mengasosiasikan sesuatu itu tidak dengan pemikiran linear begitu. Ya, contoh misalnya bagaimana misalnya menyajikan masakan itu tidak harus dengan alat masak gitu ya. Nah itu dilakukan oleh salah satu restoran tuh, ada namanya Jamban Resto. Nah menyajikannya dengan apa? Dengan kloset Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa googling, mungkin beritanya masih ada ya, Jamban Resto tuh. Itu kan jadi hal yang menarik. Atau bagaimana misalnya restoran itu layanannya tidak apa namanya, tidak ramah, kan ada tuh misalnya ya, bahkan restoran dari luar itu misalnya. Nah ini juga sama kan gitu ya, kayak di rumah sakit misalnya, bagaimana kalau misalnya pasien itu nggak harus datang ke rumah sakit, tapi misalnya tenaga medis yang datang ke rumah misalnya. Nah itu kan ada tuh home care misalnya dan lain-lain. Bagaimana orang bayar pajak tidak harus datang ke Samsat misalnya,
tapi didatangin misalnya ya. Dulu ada Samsat Gendong, tapi sekarang saya nggak tahu tuh masih jalan atau tidak. Samsat Gendong itu juga hasil produk ini ya, eh, proper project perubahan. Nah, jadi menghasilkan ide ini Bapak Ibu bisa dengan mensimulasikan metode ini gitu ya. Ini sebenarnya metode yang relatif cukup lengkap gitu ya. Di luar ini ada morfologi analisis. Nah, morfologi analisis ini sama dengan teknik modify. Break the box ini sama dengan reverse gitu ya. Gitu. Nah, tentu untuk memperkaya ini, Bapak Ibu bisa melakukan benchmark gitu ya, benchmarking atau window shopping gitu. Tidak harus bidangnya sama, tidak harus sama pemerintahan misalnya. Kita bisa mengadaptasi dari bidang yang lain. Kayak contoh tadi unit klinik itu kan mengadaptasi dari bidang apa namanya rumah makan ya, food and beverage gitu, diadaptasi ke bidang kesehatan gitu. Nah, kemarin kita sudah bahas teknik diagnosanya. Nah, barusan kita bahas terkait bagaimana menghasilkan ide-ide kreatif gitu ya, atau ide-ide inovatif dalam menghasilkan proses perubahan gitu. Jadi perubahan itu bukan berarti Bapak Ibu hanya substitut aja gitu, tapi Bapak Ibu bisa apa 7-7-nya atau 8-8-nya gitu ya. Gitu ya. Jadi secara keseluruhan. Nah, itu mungkin apa namanya terkait dengan bagaimana proses dari mengidentifikasi masalah sampai dengan menghasilkan gagasannya begitu ya. Menghasilkan gagasannya. Sampai sini dulu ada yang mau didiskusikan silakan. Izin bertanya, Pak Bukin. Ya, silakan Pak. Halo, Pak. Kalau melihat tadi metode yang digunakan, Pak, apa hanya terikat satu metode atau kita boleh modifikasi dengan metode lain, Pak? Misalnya di-combine, Pak. Misalnya saya pernah baca juga selain teknik kreatif inovatif, misalnya kayak Scamper, saya pernah baca juga seperti design thinking gitu, Pak ya. Ya. Atau juga reverse thinking gitu apakah itu bisa kita combine dua metode tadi atau hanya pilih salah satu untuk menentukan langkah ke depan, Pak? Terima kasih, Pak. Oke, baik, makasih Pak Wisnu gitu ya. Ini menyinggung design thinking gitu ya. Nah, design thinking ini berkembang belakangan ya, mungkin tahun 2000 berapa itu. Kita juga pernah didatangin orang Kanada kalau gitu salah dengan design thinking ini gitu ya. Kota Bandung salah satu yang banyak menerapkan proses design thinking ini. Nanti kita di klasikal itu sebenarnya kita akan coba mempraktikkan design thinking gitu ya. Design thinking itu kan PTED lah ya. Istilahnya itu dia mulai dari apa namanya empati gitu ya. Define ini tuh apa ya, prototype and test gitu ya. Nah, empati ini sebenarnya, jadi kalau kita lihat ya Pak, idiot ya, menghasilkan idiot ya. Ini empati, define, kayaknya prototype, kayaknya test Pak ya. Ini sebenarnya proses perubahan gitu ya. Proses idiotnya gitu, proses menghasilkan idenya itu kita bisa mensimulasikan dengan Scamper tadi Pak. Gitu. Nah, dengan Scamper tadi. Gitu. Scamper ini sebenarnya salah satu yang paling apa ya, dua metode itu digabung gitu, boleh dikatakan. Contoh begini, di swasta itu ada morfologi analisis itu untuk pengembangan produk misalnya ya. Nah, contoh misalnya produk apa ya, air mineral. Mineral itu kan dulu macam-macam Pak ya. Ada yang tutupnya itu diputar gitu, ada yang pakai plate gitu. Bahkan ada yang misalnya tidak hanya bentuk apa namanya wadahnya, tetapi rasanya misalnya. Ada yang rasa dulu sempat ada rasa buah-buahan misalnya kan gitu. Itu teknik morfologi. Kalau dalam Scamper itu kan sebenarnya memodifikasi. Misalnya begitu. Nah, idiot ini ya tadi proses menghasilkan ide gitu. Nah, E-nya itu empati. Nah, memang yang menarik sebenarnya dalam design thinking ini sejalan dengan konsep kalau di sektor publik ya, sejalan dengan konsep new public service gitu. Bahwa orientasi kita pemerintah itu adalah masyarakat atau pengguna layanan. Makanya bagaimana kita bisa berempati nih. Jadi sebenarnya apa sih yang diinginkan oleh pengguna layanan itu?
Nah, dia diawali dengan itu. Makanya disebut design thinking ini disebut human center gitu ya. Jadi apa mengedepankan Ini apa? ya ya Izin ya ya silakan. hilang Pak. Ya, ada suaranya Pak. Tadi nggak ada Pak suaranya. Pak Wisnu. Sekarang ada, Pak. Ya, jelas Nah, lagi, Dan Pak. sekarang Pak. Udah bagus, oh, udah oke, bagus. kayaknya bentar pintunya saya buka. Bentar Pak. Internetnya agak kurang ini nih. Nah, oke. Silakan Pak. Silakan Pak. Ya Pak, silakan Pak. Ini Pak sudah jelas suaranya Pak. Enggak Oh, silakan. sudah. Oke. Nah, apa namanya? Empati gitu ya. Nah, ini sebenarnya hal yang penting gitu. Termasuk nanti Bapak Ibu juga bisa menerapkan konsep empati ini. Nah, ini bisa tekniknya dengan misalnya scooping immersion gitu ya. Scooping immersion. Jadi dalam design thinking pun ada teknik-tekniknya benar gitu ya. Kemudian define. Define ini sama dengan kalau di sini itu mendiagnosa gitu. Diagnos. Nah, diagnosa ini kan banyak gitu ya. Bisa kita pakai 5W1H, pakai gap analysis, pakai SWOT gitu misalnya. Itu untuk mendefine the problem gitu. Mendefine sebenarnya masalahnya apa gitu ya. Karena dalam manajemen perubahan sebenarnya konsep manajemen perubahan itu kan pasti kiblatnya itu ke Kotter begitu ya. Meskipun tidak selalu menggunakan 8 tahapannya Kotter begitu, tapi Kotter itu selalu menjadi acuan begitu. Kenapa? Karena setiap perubahan itu pasti diawali dari problem gitu, dari masalah yang harus diselesaikan dan itu harus masalah urgent begitu. Gitu. Itu define. Nah, ideate gitu ya. P-nya itu prototype. Nah, memang dalam design thinking ini ada satu ini bukan tekniknya. Jadi apa salah satu tahapan begitu ya. Ya prototype ini membuat prototipenya. Prototype ini bisa bentuknya apa namanya? Alur begitu ya. Atau bahkan bisa bentuknya maket gitu. Bisa bentuknya maket. Nah, tergantung kita sebenarnya bagaimana menggambarkan uh, ideat ini gitu. Ide ini untuk menyelesaikan masalah ini begitu ya. Sesuai dengan keinginan pengguna layanan atau keinginan masyarakat. Tesnya nanti uji coba. Nah, proses design thinking ini juga dalam aktor Bapak Ibu nanti itu semuanya terjadi gitu Bapak. Gitu ya. Contoh misalnya membuat apa aplikasi. Nah, itu harus dibuat gitu aplikasi prototipe seperti apa sehingga harus diuji coba, harus dites gitu. Jadi semua proses dalam design thinking itu nanti pasti akan terlalui gitu ya. Gitu. Jadi ini mirip dengan proses akper yang nanti Bapak Ibu akan buat begitu. Tinggal nanti mungkin seringkali kita lepas dari proses E-nya ini nih. Empatinya yang sering kita lupa gitu. Gitu. Jadi begitu Pak Wisnu kalau apa namanya menurut ini ya pemahaman saya begitu sehingga nanti konsep scamper ini juga bisa kita gunakan dalam proses mengideate ini gitu menghasilkan ide-ide ini gitu Pak. Baik Pak, berarti memang kita bisa menggunakan tekniknya misalnya masalah ini kita sebar atau kita buka terus nanti kita lihat dari tekniknya berarti bisa pakai salah satu atau di-combine dua tadi gitu Pak ya. Ya, Atau memang harus diakhiri oleh scamper saja Pak. sebenarnya enggak sih Pak. Scamper ini kan hanya alat gitu ya. Bapak, Alat kan? Ibu bisa gunakan salah satu, salah dua gitu atau semuanya untuk mensimulasikan. Ini kan hanya Oh, untuk bisa memantik, semuanya. hanya untuk Siapa? memantik apa namanya ide kan, hanya untuk memantik Iya. sebenarnya itu apa ya kan seringkali sebenarnya harus ada kebaruan kan, terus kebaruannya apa gitu. Nah, seringkali ketika kita Iya. berpikirnya apa tanpa dibantu alat itu kita biasanya mengasosiasikan sesuatu dengan yang sering dilihat gitu Bapak Iya. Ibu. Nah ini aja deh misalnya kita breaking ya. Ada Bapak Ibu namanya apa namanya saya lupa itu dia salah satu si bukan ini salah satu direktur lah di apa namanya yang produk itu tuh kesehatan sama alat tulis tuh lupa bentar saya ini dulu uh, 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 uh. 2023
Hmm. Eh, 2025 deh. 2025 kemarin itu bulan. Nah ini Pak, Lois Duna Pak namanya. Bentar. Saya screenshot. Simpan sini. Nah ini Bapak Ibu, ini simulasi aja gitu ya. Apa ice breaking lah gitu ya. Nah ada Lois Duna Bapak Ibu. Lois Duna itu apa namanya, pimpinan di 3M gitu ya. 3M itu apa tuh, produknya banyak sih sebenarnya di bidang kesehatan, banyak ya Pak Wisnu ya kalau nggak salah. Kemudian alat tulis juga banyak begitu. Nah dia di saat pertemuan tuh di apa namanya, pertemuan ini asosiasi kreativitas ini ya dunia begitu, dia buat soal ini Pak. Ini sebenarnya soalnya saya ringkas sih, soalnya panjang begitu ya. Nah dia mengatakan gitu, oke di forum ini gitu, saya kasih soal nih gitu ya. Soalnya ini semuanya diajak menjelajahi delta section gitu ya, di galaksi delta section begitu, di galaksi Vecta, eh, jarak tempuhnya 12.000 tahun cahaya gitu. Kemudian sampai di salah satu planet di galaksi itu namanya planet kelas M, RD1M5 begitu ya. Nah semua diajak tuh gitu ya ke sana. Nah sekarang coba bayangkan gitu ya, waktu waktu saat itu suruh digambar tuh, kan gambar. Nah itu gambarnya macam-macam gitu ya. Nah ketika ditanya begitu ya, itu karena macam-macam, ada yang gambar kucing misalnya, gambar apa namanya, sapi, gambar apa namanya, alien gitu ya, dan lain-lain. Nah maksudnya apa sebenarnya, Lois Duna ini ingin mengajak bahwasannya untuk menghasilkan ide yang eksponensial itu, ide yang kreatif atau ide yang inovatif itu, kita harus melepaskan batasan-batasan itu gitu. Padahal di sini sudah disebut 12.000 tahun saya, masa iya misalnya ada kucing, yang digambar kucing, yang digambar misalnya kuda gitu, yang digambar kelinci begitu. Kemudian dia tanya, siapa yang gambarnya paling beda dengan gambar yang ada di eh, hewan yang ada di bumi gitu ya. Nah itu dikasih nilai tertinggi gitu. Nah maksudnya apa? Maksudnya tadi gitu ya, cara berpikir menghasilkan ide kreatif itu kadang harus apa namanya, break the box tadi gitu ya. Nggak selalu linear. Kadang kita menghasilkan pemikiran itu, yang sering kita asosiasikan itu apa yang sering kita lihat, gitu ya. Apa yang sering kita apa namanya, alami begitu. Nah makanya kemudian sebenarnya siapa namanya, yang salah satu ini ya konsultannya di Silicon Valley itu, saya lupa Ismail siapa gitu ya, Hussein. Pokoknya dia apa namanya, dia berpikir bahwasanya dia membuat buku tuh, membuat konsep itu, bahwa sebenarnya dalam perubahan transformatif itu ada tiga kata tadi ya begitu ya. Yang pertama sama sih sebenarnya Pak, ini prosesnya. Yang pertama adalah eh, define gitu, define. Yang kedua itu dia malah lebih ekstrim, dia mengatakan imagine gitu ya, mengimajinasi, kita perlu berimajinasi begitu. Nah eh, alat ini membantu kita sebenarnya melakukan proses imajinasi, tapi tadi lebih membumi begitu, lebih membumi begitu imajinasinya, tanpa misalnya kita memikirkan sesuatu yang sebenarnya bagus gitu ya dari sisi manfaat, tapi ternyata nggak visible gitu, nggak visible tuh, nggak apa namanya, nggak bisa dieksekusi gitu. Nah, makanya kan dari sini kan Pak ya, kemarin dari ide ini kita saring tuh ide itu gitu, kita bisa gunakan apa namanya, kutub ini ya, kutub manfaat dan kutub kemungkinan untuk dieksekusi gitu ya.
Nah, yang ini Pak, Bapak Ibu. Yang ke atas itu manfaat kan ya, atau benefit. Yang ke kanan itu eh, ya visible atau enggaknya gitu. Apa namanya di sini how, kotak how gitu ya. Ini kotak wow, di sini kotak no, no, sini kotak no, sini kotak no. Artinya kan ini apa namanya manfaat kecil, kemungkinan dilakukan kecil gitu ya. Yang bisa kita eksekusikan ide-ide yang masuk ke kotak ini. Jadi prosesnya ide yang dari sini tuh ke siniin kan gitu ya Bapak Ibu ya. Gitu. Sehingga pilihlah ide-ide yang memang bisa kita eksekusi gitu. Meskipun ada di kotak ini nih gitu ya, tapi manfaatnya besar gitu ya, agak susah dieksekusi. Nanti Bapak Ibu akan memetakan gitu. Jejaringnya siapa aja supaya yang di kotak how ini bisa geser ke kotak wow tadi. Gitu. Jadi sebenarnya sederhana kan ya Bapak Ibu ya, dari konsep yang banyak itu sebenarnya kita melakukan 3 proses saja. Itu proses mendiagnosa, proses menghasilkan ide kan gitu ya, memilih ide gitu ya, dan mengeksekusi ide. Nah, mengeksekusi ide nanti kita akan bahas di klasikal gitu ya. Maksudnya tahapannya. Kayak contoh misalnya kita punya ide nih, oh idenya kayaknya bikin rumah gitu. Nah, bikin rumah ini kan kita harus strukturkan tahapannya gitu ya. Apa saja, mulai dari membangun fondasi. Fondasi itu tentu kan butuh aktivitas di dalamnya. Apa saja? Membuat gambar gitu ya, arsitek, membuat gambar arsiteknya, membuat apa namanya? eh, perencanaannya gitu ya, tukang dan lain-lain. Membangun temboknya, atapnya, sampai misalnya interiornya. Sampai itu jadi. Nah, perubahan yang diharapkan itu sebenarnya sampai jadi kalau kita analogikan dengan membangun rumah. Gitu, Bapak Ibu. Kita lanjut mungkin ya, atau ada pertanyaan dulu, kita lanjut ke membahas SWOT gitu. Jadi SWOT ini sebenarnya salah satu opsi ya, Bapak Ibu nanti bisa gunakan SWOT begitu ya, atau yang lebih mudah gitu ya. Yang lebih mudah itu tadi kan sebenarnya proses di SWOT itu apa namanya ya sama dengan model di RCA yang lain kan gitu ya. Cuman SWOT agak lebih rumit gitu ya, agak lebih rumit. Ada lagi silakan. Cukup kita lanjut ke pembahasan tugas ya Bapak Ibu ya, tugas kelompok ya. Nah, bahan tadi juga jadi dasar Bapak Ibu juga nanti mendesain tugas individu. Meskipun beberapa sudah ngumpulin tugas individunya ya. Nggak apa-apa gitu ya. Izin Pak, kalau tugas individu kita take down lagi, diperbaiki boleh Pak? Oh, nah, silakan Pak. Sangat boleh. Siap Pak. Ya. Terima kasih. Oke, kita bahas SWOT dulu ya, tugas kelompok ya Bapak Ibu ya. Kalau tidak ada, silakan kelompok berapa dulu yang mau mempresentasikan? Ya. Kelompok 1 boleh, Pak. Silakan. Siapa yang mau memaparkan, Bapak-Bapak? Ini harus Izin. ditunjuk Bu. Izin saya share screen-nya ya, Pak. Bu, Bapak Ibu kalau mau sambil ngopi sambil snack silakan ya. Santai aja. Yang penting kita nggak kena Zoom party. Gitu. Ini baru 2 JP nanti kita bisa puluhan JP dikasihkan. Silakan. Izin, Pak, udah muncul? Sudah Bu, jelas. Bagaimana Bapak-Bapak mau siapa yang menjelaskan? Pak Tarya, Pak Firman, Pak Okto, Pak Panji. Gila aja mungkin nanti kita sambil diskusi berkembang. Ibu aja lah yang sudah begadang sampai malam. Maaf. Enggak. Maka ini mohon izin Pak silakan. Pupung. Dari kelompok 1 itu studi kasusnya mencoba mengambil yang tugas saya, yaitu mencegah kasus stunting baru di Kota Cimahi. Nah, tujuannya adalah menganalisis kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman DP3AP2KB dalam program pencegahan stunting. Kemudian menyusun strategi berbasis SWOT untuk mencegah munculnya kasus stunting baru.
Nah, ini analisis SWOT hasil diskusi kita. Untuk kekuatannya, yang pertama tenaga penyuluh yang kompeten. Kemudian yang kedua adanya pendataan keluarga setiap tahun. Yang ketiga sudah terbentuknya jejaring yang kuat, yaitu ada kolaborasi aktif dengan stakeholder dan swasta. Kemudian yang keempat dukungan pimpinan. Di sini maksudnya ada dukungan dari wali kota, Sekda, Kadis. Kemudian yang kelima sudah adanya SK Tim Percepatan Penurunan Stunting di Kota Cimahi. Kemudian untuk kelemahannya kita mengumpulkan 4 kelemahan. Yang pertama SDM ASN-nya, yaitu secara kualitas dan kuantitasnya. Jadi masih kurang jumlahnya dan juga yang berkompetensi ini masih kurang. Kemudian kurangnya anggaran yang kedua, yang ketiganya kurangnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program. Lalu yang keempat, belum adanya informasi terpadu yang berisi data mengenai stunting di Kota Cimahi. Kemudian untuk peluang, yang pertama tersedianya data dasar dari pemerintah pusat. Yang kedua adanya kader pendamping keluarga di tiap kelurahan, itu jumlahnya 1.314 orang. Kemudian adanya dukungan pentahelik, yaitu kemitraan dengan ABCGM. Kemudian yang keempat adanya program nasional Gerakan Orang Tua Asuh Cegah Stunting. Dan yang kelima adanya Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang percepatan penurunan stunting. Kemudian untuk ancaman, yang pertama kurangnya komitmen dari stakeholder terkait. Yang kedua kurangnya pengetahuan masyarakat. Yang ketiga sanitasi yang buruk. Yang keempat, tingkat ekonomi masyarakat yang rendah. Yang kelima, kebijakan pemerintah pusat, terutama mengenai efisiensi anggaran. Nah, untuk IFAS, tabel IFAS-nya, ini juga meraba-raba, nggak tahu betul, nggak tahu salah ya Pak, izin. Yang pertama, untuk analisa kekuatan internal, kita sudah memberi pembobotan dan rating, seperti yang tertera ini di layar. Kemudian dari hasil tabel IFAS ini kita dapatkan nilai 0,1. Jadi selisih dari total internal yang 1,8 dan kekuatan 1,8, kelemahan 1,7, itu ada selisihnya 0,1. Kemudian untuk EVAS, mohon maaf nih judulnya EVAS harusnya. Yang untuk EVAS-nya kita bobot dan rating, kemudian skor terbobotnya kita dapatkan 1,9 untuk peluang. Untuk ancaman, skor terbobotnya 1,8, kemudian ada selisihnya 0,1 juga. Nah, selanjutnya kita tuangkan dalam kuadran, itu 0,1 kita dapatkan di kuadran yang sebelah sini kanan atas, yaitu strateginya agresif. Nah, untuk interaksi strateginya sudah kita rumuskan juga. Strategi SO, yaitu optimalisasi peran tenaga penyuluh kompeten bersama kader tim pendamping. Kemudian integrasi jejaring stakeholder yang sudah terbentuk untuk mengimplementasikan program nasional dan memanfaatkan dukungan pimpinan serta SK Tim Percepatan untuk implementasi Perpres 72 tahun 2021 secara konsisten di lapangan. Untuk strategi WO, melatih kader sebagai pendukung kekurangan SDM ASN, kemudian membangun sistem informasi terpadu berbasis data dengan memanfaatkan pentahelik, kemudian mengembangkan sistem monef terpadu antar instansi, dan mengoptimalkan program pusat untuk memberi bantuan dana keluarga risiko stunting. Kemudian untuk strategi ST-nya, menggunakan kekuatan jejaring dan SK Tim untuk menjaga komitmen stakeholder. Kemudian selanjutnya edukasi masyarakat oleh tokoh masyarakat atau tokoh agama untuk mengurangi resistensi, melibatkan stakeholder untuk perbaikan sanitasi berbasis komunitas, dan terakhir menggunakan data untuk advokasi anggaran prioritas stunting. Strategi WT-nya
membentuk unit pengawasan dan evaluasi internal di bawah TPPS atau Tim Percepatan Penurunan Stunting. Kemudian memprioritaskan pembangunan dashboard data stunting. Kemudian meningkatkan kapasitas ASN melalui pelatihan dan mentoring dan intervensi berbasis wilayah. Nah, tabel rencana aksinya kita ambil satu strateginya, yaitu mengembangkan dan mengimplementasikan sistem digital terintegrasi untuk pemantauan keluarga risiko stunting di Kota Cimahi dalam kurun waktu 6 bulan, yaitu bulan April sampai September 2025, guna mendukung intervensi yang cepat, tepat, berbasis data lintas sektor untuk mendukung Cimahi Zero New Stunting. Sasarannya dengan mengembangkan sistem informasi terintegrasi, sinkronisasi dan integrasi data dengan Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, dan DPKP, pemetaan spasial keluarga risiko stunting, pembinaan atau bimbingan teknis untuk para kader dan penyuluh dalam penggunaan aplikasi monitoring, dan implementasi sistem pelaporan digital berbasis wilayah kerja untuk kader. Nah, ini dari yang setelah kita rumuskan tadi, SMART objektifnya, yang pertama spesifik, yaitu membangun dashboard digital yang menghimpun data name by address ya keluarga berisiko stunting dari Dinas Kesehatan, Dinas DP3 P2KB, Dinas Sosial, dan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, serta dapat diakses oleh kader dan penyuluh. Kemudian M-nya measurable, satu dashboard yang berfungsi, 90% kader TPK mampu menggunakan sistem digital, dan minimal 4 sumber data lintas sektor berhasil diintegrasikan. Kemudian A-nya achievable, didukung kolaborasi perangkat daerah terkait, akademisi, dan sektor swasta untuk aspek teknis dan pelatihan. R-nya relevan, yaitu untuk mendukung upaya percepatan penurunan stunting nasional dan kebijakan Kota Cimahi berbasis inovasi dan data. T-nya time bound, sistem dikembangkan, diuji coba, dan digunakan aktif dalam waktu 6 bulan, yaitu bulan April sampai dengan September 2025. Itu aja Pak, hatur nuhun dari kelompok 1. Baik, terima kasih Bu Mia. Ada tambahan dari yang lain atau tanggapan dari kelompok 2, silakan. Ini terkait dengan penanganan stunting ya. Ini nggak salah Kepala Dinas Kesehatannya tahun berapa itu juga tentang stunting. Betul Bu, Pak, tapi siapa? ini mungkin perbedaannya kalau di DP3 P2KB itu lebih mencegah atau intervensinya kepada keluarga yang berisiko. Nah, kalau sudah menjadi stunting itu menjadi tugasnya Dinas Kesehatan. Memang ini aktual Bu ya. Nah, stunting isu nasional juga. Silakan dari kelompok 2 mau bertanya atau menanggapi. Ini hari Senin mungkin ya, jadi kayaknya masih berat. Silakan, ada? Halo. Ini baru 2 JP ya Bapak Ibu ya. Apalagi nanti 12 JP kebayang itu masih. Ada Bapak Ibu? Silakan. Nah, Pak Suherman ya mau menanggapi, silakan Pak. Belum Pak, di saya ini kebetulan Belum. sinyalnya kurang bagus jadi itu. Oh, oke, baik Pak. Aman. Baik, kayaknya pas ya untuk kelompok 1. Kita lanjut dulu kelompok 2. Nanti baru kita coba bahas ya. Kelompok 2 silakan. Maka untuk kelompok 2, ada yang bisa share screen, Bapak Ibu? Untuk saya pakai tab soalnya ini. Oke dok, saya share dok. Atau Pak TV sekalian mau Di saya menjelaskan kurang Pak? bagus sinyalnya dok. Sudah muncul dok ya? Sudah. Dok, Izin mungkin Pak Bopong, Ya. mungkin izin juga teman-teman kelompok 2, mungkin kalau ditunjuk juga pasti pada
ini ya agak susah Pak. Jadi mungkin izin saya menyampaikan presentasi. Kebetulan yang diambil adalah tugas saya yang kebetulan ada di rumah sakit. Mungkin untuk judul agenda 2 ini adalah digitalisasi layanan rumah sakit umum daerah untuk efisiensi tanpa mengorbankan mutu pelayanan. Ya, slide. Mungkin melihat hal tersebut, maka dicoba dengan menganalisa dengan analisa SWOT untuk digitalisasi layanan seperti apa. Adapun kekuatan yang ada saat ini adalah sudah tersedianya infrastruktur dasar digital di rumah sakit umum daerah, adanya SDM, IT, internal, dan tenaga kesehatan muda yang adaptif. Yang ketiga, dukungan dari pemerintah pusat, dalam hal ini kabupaten, untuk digitalisasi kesehatan. Dan yang keempat adalah potensi efisiensi operasional dan pengurangan lamanya antrian di rumah sakit. Adapun untuk kelemahannya, disimpulkan juga hanya 4 juga, di mana adanya kesenjangan digital di kalangan pegawai. Jadi di pegawai itu ada yang senior, ada yang junior, sehingga biasanya yang senior itu agak-agak gaptek biasanya ya. Lalu yang kelemahan kedua, kurangnya pelatihan khusus dalam sistem digital terbaru. Dan yang ketiga, sistem digital masih parsial dan belum terintegrasi seluruhnya. Yang keempat, ketergantungan pada jaringan internet yang tidak stabil. Kebetulan di daerah Cikalong Wetan itu agak ke pelosok, sehingga sinyal itu kadang-kadang ada, kadang tidak. Adapun untuk peluang yang ada 4 peluang, di mana yang kita simpulkan ada transformasi digital nasional, sektor kesehatan, dalam hal ini adalah Satu Sehat, ada, terus iklan BPJS, dan yang lain-lain. Lalu kedua, kemitraan dengan startup atau penyedia teknologi kesehatan. Dalam hal ini kita pihak ketiga juga ada yang bersedia untuk di-hire oleh rumah sakit. Yang ketiga adalah potensi pengembangan aplikasinya sendiri dari layanan mandiri pasien. Dan yang keempat adalah kemudahan evaluasi kinerja dengan dashboard digital. Adapun ancaman yang kita ramu ada 3, di mana dalam hal ini mungkin dengan digitalisasi kita harus memperhatikan risiko keamanan data pasien dan sistem cyber. Yang ketiga adalah, yang pasti adalah mulai ada muncul penolakan dari pasien lansia khususnya, atau masyarakat yang belum tersentuh atau belum terbiasa menggunakan digital. Terus yang ketiga adalah sering terjadinya potensi downline sistem saat pemeliharaan, baik dari Satu Sehat dari pusatnya maupun dari BPJS-nya, sehingga pada saat pelayanan sering terjadi tidak bisa terlaksananya, sehingga ditunda sampai siang. Itu mungkin slide. Makanya oleh sebab itu mungkin kita juga bahas mengenai pembobotan IFAS maupun EFAS, di mana dari kekuatan dan kelemahan kita lihat bobotnya adalah setelah kita melakukan bobot dan rating dari masing-masing SWOT tadi, langsung saja untuk subtotal mungkin kita skor dikalikan bobot rating menjadi berjumlah 1,1.80, dan untuk kelemahan di 0,90 dengan total jumlah keseluruhan adalah di 2,70. Lalu untuk faktor eksternal itu peluang dan ancaman setelah kita bobot dan kita rating, untuk subtotal diperoleh angka di 2,30, dan untuk ancaman di 0,70, sehingga total di 3. Setelah dilakukan analisa, slide, maka sumbu yang kita lihat di opportunity ada di 2,3 tadi, di threat-nya ada 0,7, di kekuatan ada 1,8, di weakness ada 0,9, sehingga total kita ada di kuadran 1 di progresif, di 0,9 tadi dan 1,6. Ya, slide. Makanya dari sini kita bisa lihat bahwa dari sumbu tadi, masih digital RSUD, kita lihat bahwa dari
kekuatan maupun dari dilihat dari SO-nya saja strategisnya, mungkin kita bisa lihat kita bisa kembangkan sistem layanan mandiri berbasis web atau aplikasi dengan infrastruktur digital. Juga bisa kita lihat integrasikan layanan dengan platform nasional yang tadi telah disebutkan bahwa Satu Sehat maupun e-claim dari BPJS. Lalu optimalkan SDM adaptif untuk menjadi agen transformasi digital. Jadi memang kita upayakan untuk yang muda-muda bisa mengajari yang lebih senior. Lalu jalin kolaborasi dengan startup atau penyedia teknologi. Kita juga mencoba meng-hire pihak ketiga dalam hal ini yang bergerak di bidang IT untuk bisa membantu melancarkan semua kegiatan yang ada di rumah sakit. Lalu kalau lihat dari ST-nya, bangun sistem keamanan cyber, mungkin SOP backup yang saya kalau diimplementasikan, ini mungkin harus meng-hire orang ketiga juga. Gunakan sistem hybrid untuk menjangkau kelompok non-digital di rumah sakit. Kita masih memberi kesempatan kepada orang-orang atau pasien yang belum bisa menggunakan digital, kita lakukan masih manual, masih dikombinasi. Dan yang ketiga adalah mengembangkan sistem berbasis cloud dengan redundansi jaringan. Ini mungkin nanti dengan pihak ketiga juga. Yang lebih paham mungkin ini Pak Timi ya, nanti bisa dibantu juga rumah sakit. Lalu dari WO-nya, adakan pelatihan literasi dengan digital lintas usia dan fungsional secara berkala. Terus untuk pembiayaan juga mungkin untuk pengembangan sistem tidak bisa mengadakan hanya APBD maupun pendapatan rumah sakit, tapi kita juga bisa mengajukan hibah atau CSR yang mungkin bisa kita tempuh. Lalu memanfaatkan peluang kemitraan untuk menyediakan sistem yang user friendly. Jadi memang selama ini kita gunakan masih yang gratis dari Kemenkes, tetapi kita coba meng-hire pihak ketiga mudah-mudahan lebih friendly, memudahkan teman-teman untuk melaksanakan, mengaplikasikan dalam hari-harinya. Lalu bentuk tim lintas bagian untuk akselerasi digitalisasi. Dan yang terakhir, untuk weakness dan threat-nya, bahwa siapkan roadmap digitalisasi bertahap yang realistis dan sesuai kapasitas. Jadi mungkin kita akan mencoba tahapan-tahapan, tidak mungkin sekaligus, namanya penyesuaian terhadap digital. Lakukan simulasi sistem dan pelatihan tanggap darurat teknis. Jadi mungkin kalau ada permasalahan, didampingi oleh pihak ketiganya, kehambatan-hambatan di mana sistem dan pelatihan tetap kita laksanakan untuk bisa lebih memudahkan atau bisa melancarkan pelaksana di rumah sakit. Dan terakhir adalah susun protokol layanan saat gangguan sistem. Ini sering terjadi dalam waktu beberapa minggu ini, apalagi pada saat kemarin bulan hari raya, itu sering terjadi take down dari atau downline dari down sistem dari pusat, baik itu Satu Sehat maupun dari BPJS. Ya, slide. Lalu yang terakhir adalah rencana aksi. Ya, rencana aksi digitalisasi ini kita kombinasi mulai dari sasaran smartnya, rencana aksinya, indikator keberhasilan, penanggung jawab maupun waktu pelaksanaan. Tapi intinya dari S-nya meningkatkan efisiensi layanan. Jadi RSUD bisa meningkatkan layanan, antrian bisa dikurangi. Rencana aksi adalah mengembangkan sistem lebih lengkap, baik berbasis web maupun aplikasi, lalu mengintegrasikan dengan antrian poli. Dalam hal ini kita kombinasi dengan MJKN, karena antrian online JKN juga harus berdasarkan web yang ada dari rumah sakit. Adapun indikator keberhasilan, untuk saat ini kita harapkan dalam waktu 6 bulan ke depan, mudah-mudahan pasien bisa 80% menggunakan sistem. Jadi bisa kita lihat bagaimana kelancaran sistem pelayanan dari mulai pasien datang sampai mendapatkan obat. Lalu waktu tunggu selama ini bisa lebih 3 jam untuk pasien, tetapi mudah-mudahan bisa diharapkan bisa di 2,5 jam bisa selesai. Ya. Lalu ini ditanggung jawab oleh tim semuanya, baik tim IT maupun bagian pelayanan. Lalu yang selanjutnya yang mengurangi ketergantungan proses manual. Jadi mudah-mudahan 50% bisa kita turunkan, di mana dengan digitalisasi rekam medis. Kebetulan rekam medis sudah mulai kita lakukan dengan sebutan SIM-RS ini, sudah mulai dilakukan di tahun kemarin atau di tepatnya bulan Oktober. Ya. Lalu pelatihan input data secara real time ke sistem ini juga perlu hal khusus supaya petugas terbiasa menginput. Lalu harapannya adalah seluruh data 100% itu sudah digital dan pegawai mampu input langsung ke dalam sistem. Mudah-mudahan bisa terlaksana dalam 8 bulan ke depan. Lalu yang menyediakan pelatihan literasi digital bagi minimal
90 pegawai karena kebetulan eh, banyak kita di Rumah Sakit Cikalongwetan yang usianya sudah menjelang pensiun sehingga banyak hal yang sangat terhambat pada saat pelaksanaan digitalisasi. Lalu kita lakukan workshop rutin, rencana aksinya, dan pendampingan secara onsite. Mudah-mudahan seluruh karyawan bisa ikut dan akhirnya itu adalah kita lihat survei kepuasan pelatihan minimal di skor 4 dan 5. Ini kita tanggung jawabkan kepada sebagian umum dan kepegawaian. Lalu implementasikan dashboard monitoring kerja pelayanan secara digital sehingga pengembangan rencana aksi adalah pengembangan dashboard indikator pelayanan. Di sini kita masih manual sehingga dashboardnya indikator bisa kita lihat oleh seluruh bagian. Jadi ada dashboard aktif digunakan oleh manajemen bisa maupun seluruh karyawan sehingga berbasis data. Dan yang terakhir adalah menjamin keamanan data pasien dengan sistem backup dan SOP insiden keamanan dalam waktu 6 bulan ke depan. Rencana aksi adalah audit sistemnya seperti apa, implementasi firewall. Ini kita semua kan serahkan kepada pihak ketiga. Mudah-mudahan keamanan bisa lebih terjamin. Dan indikator keberhasilan adalah minimal ada SOP dan backup berjalan otomatis melalui server yang ada di rumah sakit, jadi tidak melalui seluruhnya melalui web. Lalu penanggung jawab ada tim IT dan tim manajemen. Ya, slide. Mungkin itu saja, Pak, dari kelompok 2. Mudah-mudahan tergambarkan seperti apa kalau rumah sakit didigitalisasi. Memang banyak permasalahan di sana-sini, tetapi mudah-mudahan bertahap kita bisa bersama-sama menyelesaikan. Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Dr. Wisnu. Dari Bapak Ibu kelompok 1, ada yang mau menanggapi? Pak Betul, Ya, silakan Pak Okto. sama dengan Dr. Wisnu. Cuman kalau Dr. Wisnu kan pimpinannya, saya enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, setuju banget dengan digitalisasi rumah sakit ya, Dr. Wisnu. Tapi izin mungkin saya hanya menambahkan, saya bercerita apa yang terjadi di RSUD Kota Bogor dengan digitalisasi semuanya. Dari semuanya yang sudah kami susun di RSUD Kota Bogor, termasuk yang terbaru ini kami menyusun digital claim dengan rekam medis digital. Ternyata semuanya berjalan mulus, Dok, gitu. Semuanya berjalan mulus dari tim IT-nya, dari tambahan tenaga ahlinya. Tapi ternyata ada satu kendala yang memang tidak berjalan dengan mulus gitu, yaitu dokter spesialisnya, Dok. Jadi terkait digital claim itu beberapa kegiatan itu memang ada keterkaitannya dengan para dokter spesialis. Nah, ternyata agak susah tuh mengkomunikasikannya dokter spesialisnya. Nah, mungkin kalau di kami kan memang terlalu banyak dan memang dokternya masih sebagian besar non PNS ya. Jadi mungkin itu yang agak susah. Tapi mungkin di tempat Dr. Wisnu bisa dikendalikan, mau tidak mau dengan adanya digitalisasi harus ikut serta dan supaya lebih bagus sistem di rumah sakitnya. Bagaimana Dr. Wisnu? Bagaimana Pak Pung? Ya, Pak Nuhun. Izin Pak Pupung langsung dijawab atau bagaimana Pak? Langsung aja ditanggapi ya, silakan. Ya. Terima kasih Pak Okto. Kebetulan memang kita berbeda tipe ya Pak Okto. Ya, kalau kami di Rumah Sakit Cikalongwetan adalah tipe C. Ya, jadi memang proses digitalisasi ini kami tergolong masih sangat muda ya, masih belum secanggih RSUD lain. Karena kebetulan saya berlakukan digitalisasi itu percobaan itu di 2024 awal waktu itu kita lakukan hire dengan tim vendor dari pihak ketiga. Ternyata muncullah waktu itu undang-undang atau edaran dari Kementerian Kesehatan kalau nggak salah. Per bulan Mei itu sistem elektronik rekam medis harus sudah on waktu itu ya. Kalau tidak maka kami akan dikurangi untuk pengklaimannya dan sebagainya. Sehingga kami ngebut waktu itu, sehingga tepatnya mungkin baru berjalan 1 tahun lah kami. Memang kendalanya sama, Pak Okto ya, bahwa tadi yang setelah saya tayangkan tadi memang
salah satunya memang bukan karena usia atau gaptek saja, tetapi ego dari teman-teman di lapangan, terutama teman-teman spesialis, punten. Karena kebetulan teman spesialis alasannya adalah begini, dia dengan sistem digitalisasi, dia merasa kontak dengan pasien semakin berkurang. Karena Pak Dokter inginnya tuh apa ya, dibilangnya pemeriksaannya secara tak langsung berhadapan dan juga berdiskusi. Tetapi dengan digitalisasi otomatis dokter merasa membagi pandangan baik ke pasien maupun ke laptop gitu. Ini yang menjadi hambatan yang sama sampai saat ini. Tetapi alhamdulillah kami dari 19 spesialis yang ada di kami, memang ada 1-2 saja yang memang belum terbiasa ya. Tetapi saya waktu itu kumpulkan spesialis, saya bilang begini, semua spesialis yang bekerja di rumah sakit, saya tidak tutup mata, teman-teman juga bekerja di luar RSUD, yaitu di rumah sakit swasta. Nah, saya bandingkannya begini, kenapa di swasta Anda tidak rewel, bisa mengikuti aturan yang ada. Tetapi di RSUD kok banyak hal-hal yang protes ini itu ternyata memang kembali Pak Okto, intinya adalah dia khawatir, spesialis khawatir kalau di RSUD itu dengan dia melakukan tindakan atau melakukan digitalisasi, khawatir tadi akhirnya jaspelnya takut tidak terekam karena ini kan pasti percobaan ya dan sebagainya. Akhirnya kami yakinkan bahwa kami sistem akan berupaya sebaik mungkin untuk bisa seadil-adilnya dalam proses di akhir nanti perhitungan di jaspel. Jadi memang intinya ke arah sana Pak Okto ya. Jadi saya meyakinkan kepada spesialis untuk bisa lakukanlah digitalisasi ini, dukung kita rumah sakit untuk memudahkan semua demi pelayanan. Karena memang drastis sekali dari tahun 2023 tanpa adanya digitalisasi dan sekarang 2024 berjalan 2025 itu klaim kami itu meningkat hampir 89%. Kalau dulu manual tuh banyak pendingan-pendingan karena itu masih manual. Sekarang sudah digitalisasi, tinggal bridging ke BPJS sudah selesai kemarin, BPJS tinggal klik. Hanya ada beberapa bagian saja yang mungkin masih terkendala, masih belum bisa terklaim. Itu saja mungkin Pak. Jadi mudah-mudahan bisa kombinasi lebih baik dengan spesialisnya Pak. Terima kasih Pak. Ya. Iya Pak. Oke, baik. Sudah terjawab Pak Okto. Nah, dengan begini kan bisa sharing Pak ya, antar rumah sakit di Bogor begitu, dengan rumah sakit di KBB begitu ya. Jadi sebenarnya makanya dalam pelatihan itu Bapak Ibu, kami itu Widya Suara disebutnya fasilitator, memfasilitasi proses pembelajaran begitu ya. Kenapa gitu ya? Karena Bapak Ibu nih semuanya sudah sudah punya pengetahuan yang mumpuni, pendidikan juga sudah mumpuni semua kan gitu ya. Nah, itu pengalaman itu maksudnya pengetahuan yang sifatnya tacit itu yang harus kita saling sharing di sini supaya bisa saling belajar juga begitu. Gitu ya. Termasuk dalam proses pembelajaran gitu ya. Misalnya ada Bapak Ibu yang mungkin pernah di kecamatan gitu ya. Bisa ngasih insight begitu untuk yang sekarang duduk di kecamatan atau yang di dinasan gitu ya, bisa saling sharing begitu ya. Baik, Bapak Ibu kok waktunya nggak terasa ya, sudah 9:21. Secara umum begitu ya terkait dengan analisis SWOT ini, Bapak Ibu sudah bisa melihat sebenarnya ya di dalamnya itu ini bisa menjadi dasar begitu ya. Sama ini juga bisa menjadi alur proses dari perubahan yang nanti Bapak Ibu buat sebenarnya. Nah, misalnya mungkin dari yang punyanya Pak kelompok 2 dulu ya, Pak Wisnu dan kawan-kawan begitu. Nah, ini kan sebenarnya memang dari sisi proses, mungkin saya akan mengomentarinya dari sisi proses begitu ya. Saya tidak bisa membenarkan ataupun bahkan menyalahkan begitu, itu tidak mungkin begitu. Tapi dari sisi prosesnya memang SWOT ini salah satu teknik yang sebenarnya sudah lama gitu ya, metode Humphrey begitu, ada juga yang disebut SOF begitu. Memang dari sisi analisisnya sebenarnya dari mulai menentukan strength gitu ya, opportunities dan lain-lain itu ada proses yang sebenarnya panjang di balik ini kan begitu ya. Idealnya memang mungkin Bapak Ibu kemarin brainstormingnya expect judgment, ya udah di judgment aja, di justifikasi kira-kira strength-nya ini begitu ya, opportunities-nya ini begitu. Nah, dalam konteks analisis sebenarnya sama gitu ya. Kita basisnya adalah data gitu ya. Saya yakin ini juga Pak Wisnu tadi menyampaikan dengan sangat confidence begitu ya. Ini pasti datanya clear begitu. Datanya lengkap begitu ya.
Makanya dalam konteks analisis ini dari awal sebenarnya idealnya itu kita sudah mulai menyusun apa namanya kuesioner begitu ya, daftar-daftar pertanyaan, kira-kira pertanyaan apa aja misalnya yang akan kita analisis. Karena memang SWOT ini kan macam-macam ya, kita bisa gunakan dalam konteks organisasi, konteks unit begitu ya, bahkan konteks individu begitu. Kalau di manajemen itu ada SWOT untuk pemasaran, untuk SDM, untuk operasional itu apa namanya macam-macam begitu. Nah, SWOT ini sebenarnya komprehensif memotret proses perubahan yang ingin kita buat begitu, bahkan sampai perencanaannya. Buktinya apa? Tadi sudah kelihatan sebenarnya dari kira-kira apa saja yang mau bisa kita buat begitu. Gitu ya, indikator progresinya apa saja begitu. Ini kan sudah kelihatan sebenarnya. Ini bisa nanti Bapak Ibu tinggal mindahin sebenarnya. Gitu ya. Oke, kemudian yang kedua. Nah, biasanya kesulitan itu ini ketemunya di sini. Gitu ya, di pembobotan. Pembobotan ini memang ada yang menggunakan konsep signifikansi. Signifikansi itu dia membuat apa namanya skala judgment gitu ya. Misalnya kalau Thomas Saati itu 1 sampai 9 gitu ya. Apa namanya ada yang membuat 1 sampai 4, 1 sampai 3. Nah, itu silakan gitu ya. Nah, ini berarti kan satu tinggal nanti ini menentukan bobot ini yang sebenarnya kadang menjadi rumit gitu. Atau ada juga dia membuat apa namanya konsepnya itu ya betul-betul pembobotan gitu ya. Pembobotan itu dalam arti seperti ini, mana ya? Sebentar, di sini bisa pembobotan. Pembobotan itu misalnya ini kan ada 4 apa namanya faktor internal sama 4 faktor internal kekuatan dan faktor internal kelemahan kan begitu ya. Gitu. Ini diperbandingkan satu dengan yang lainnya misalnya. Misalnya contoh ini bisa proses di sini nih kayak begini Bapak Ibu. Hapus. Misalnya kekuatan 1 nih, kekuatan 1 bisa. Kekuatan 1. Nah, ini kan kekuatan 1 nih. Katakanlah ini kekuatan 1, ini kekuatan 2, ini kekuatan 3. Berarti kan K1, K2, K3 kan gitu ya. K4. Kemudian berarti ini kelemahan kan? Kelemahan 1 misalnya, kelemahan 2, kelemahan 3. Kelemahan 1, kelemahan 2. Kok semua ya W1 lah. W1, W2, W3 dan seterusnya. Nah, ini kan diperbandingkan nih K1 dengan W1 berapa nilainya? Nah, pertanyaannya siapa sebenarnya yang mengisi ini kan begitu ya. Nah, kalau dalam teori pembobotan itu atau dalam komposit matrik ya, kalau saat dibilang itu judge apa namanya expert judgment gitu. Jadi yang dia punya pengetahuan tentang ini. Katanya Pak Wisnu ini ya pasti punya pengetahuan tentang ini karena ini di tempatnya Pak Wisnu begitu. Nah, cuman memang biasanya Bapak Ibu sering terjadi apa namanya bias gitu ya. Biasnya apa? Ketidakkonsistenan gitu. Misalnya memperbandingkan K1 dengan W1 atau K1 dengan W2 gitu ya. Nah, ini berbeda misalnya padahal harusnya kan konsisten tuh dalam pembobotan itu dalam AHP itu misalnya ketika dia tidak konsisten itu ketemu nilainya dia di atas 1 biasanya. Yang konsisten itu kan di bawah 1, 0,9 ke bawah. Kalau kita hitung pakai ini ya, komposit matrik namanya, ini memang ribet gitu Bapak Ibu. Saya tidak sarankan, makanya sebaiknya pakai signifikansi aja. Signifikansi itu dia bisa 1 sampai 3, 1 sampai 5 gitu ya, atau 1 sampai 9 begitu. Nah, tinggal dihitung aja misalnya ini tersedianya infrastruktur dasar ini kira-kira yang menjadi di sisi kekuatan itu berapa ini tingkat signifikansinya. Gitu ya. Misalnya kita pakai yang 1 sampai 3, oh kayaknya 3 gitu ya. Nah, gitu ya misalnya. Ini berapa? Nah, nanti dijumlahkan. Nah, ini bobot ini nanti akan menghitung dari sana. Nah, seringkali bobot ini kan kita langsung menentukan bobotnya 0, sekian deh kayaknya 0, sekian kan gitu ya. Nah, itu nanti biasanya apa namanya kekeliruannya nanti di apa menentukan nilainya begitu. Keliru juga begitu. Jadi ini dari sisi proses gitu ya. Memang agak apa namanya agak ribet ya Bapak Ibu sekalian. SWOT ini. Ini sebenarnya di angkatan sebelumnya ini kita coba dengan yang sifatnya kualitatif gitu ya. Nah, ini yang coba pendekatan analisis situasinya. Kalau kemarin analisis situasi apa namanya future benchmark gitu. Jadi analisis situasinya tuh ke masa depan. Apa namanya reading the future begitu. Nah, ini mencoba analisis situasi yang rasional gitu ya di angkatan ini. Mungkin angkatan berikutnya bisa jadi beda lagi begitu ya Bapak Ibu sekalian. Itu yang pertama. Kemudian
Yang berikutnya. Nah, ini kan tentu nanti dampaknya ke sini ya, gitu ya. Jadi misalnya ini saya pikir lengkap gitu ya, Pak kelompok 2 ini menganalisis dari sisi semuanya nih strateginya. Nah, ini kan bisa jadi tadi ya langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan dalam mewujudkan perubahan tadi sebenarnya. Tinggal ini dipindahkan gitu ya, dikemas lagi gitu ya. Nah, smart di sini sebenarnya konsep ketika smart itu kan spesifik gitu ya. Apa sih yang mau dilakukan spesifik gitu, clear, itu tidak umum, bisa diukur gitu ya, measurable, smart. Hanya apa, achievable, bisa dicapai, rasional atau visible tadi gitu ya. Apa namanya, ketika sudah ada indikator ini kan sudah smart sebenarnya gitu ya, meskipun tidak harus pakai ininya SMART gitu. Ini langkah-langkah gitu, apa saja yang ingin dicapai, kemudian apa yang harus dilakukan gitu. Saya pikir ini Bapak Ibu sudah mengalir, meskipun beda-beda, bukan berarti keliru, saya pikir gitu ya. Ini Bapak Ibu bisa apa namanya, gunakan. Nah, ketika Bapak Ibu bisa menggunakan ini gitu ya, ini kan akan memudahkan Bapak Ibu dalam apa namanya tadi ya, membuat apa saja yang akan Bapak Ibu lakukan dalam melakukan perubahan gitu ya. Nah, ini yang berbeda lagi misalnya gitu ya. Nah, ini juga sebenarnya ketika kita mendefinisikan kalimat ini juga bisa dikatakan smart gitu. Di dalamnya ada spesifik gitu ya, measurable, apa namanya, achievable gitu ya, ada waktunya, time bound-nya gitu, kapan begitu ya. Gitu. Nah, jadi nanti Bapak Ibu juga sama gitu ya, dalam apa namanya, mendefinisikan atau menarasikan. Saya balik lagi ke sini. Ini kan ketika Bapak Ibu misalnya ya sudah menemukan idenya gitu kan. Nah, ide kan sudah ketemu nih. Ide ini tuh udah ketemu nih. Sorry. Ini aja ini. Ide ini tuh udah ketemu nih gitu ya. Nah, ini kan harus diwujudkan tuh, disaring ke sini gitu ya. Nah, kira-kira apa namanya, idenya, ide yang terpilih dari sini. Nah, ini kan harus diwujudkan nih. Nah, ini kan dengan langkah pertama apa, kedua apa gitu ya. Nah, ketiga apa dan seterusnya. Nah, tentu ini sudah dengan pernyataan-pernyataan yang sifatnya smart tadi gitu ya, tidak apa namanya, besaran gitu. Makanya dalam project management itu kan ada kegiatan utamanya apa. Nah, dari kegiatan utama itu kan ada kegiatan-kegiatan, kalau di situ reaksi ya, kegiatan-kegiatan yang sifatnya yang menjadi kegiatan turunan tadi misalnya, kan gitu ya. Kayak contoh misalnya, kita mau membuat rumah, maka langkah pertama apa? Membuat perencanaan. Membuat perencanaan tuh kan besarannya, kegiatan utamanya membuat perencanaan. Tapi langkahnya apa saja? Oh, misalnya membuat gambar arsitektur dengan ukuran sekian gitu ya, misalnya. Kapan harus selesai? Nah, ya kan itu misalnya. Kemudian apalagi membuat analisis rencana anggaran biaya gitu ya, rencana anggaran biaya gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya, membeli bahan bangunannya gitu ya, merekrut tukang, bla bla dan seterusnya. Nah, itu kan tahapan-tahapan. Jadi ada kegiatan utama, ada kegiatan turunan kan gitu ya. Nah, di SWOT tadi Bapak Ibu bisa tinggal ngambil tuh, set gitu ya. Itu yang terkait dengan SWOT ya. Kemudian yang berikutnya Bapak Ibu, yang ini tidak penting ya. Ketika tadi sudah kegiatannya itu sudah begitu ya. Di tugas individu yang kedua itu Bapak Ibu kan diminta mengidentifikasi ini ya, stakeholder gitu ya, pihak-pihak. Kira-kira pihak mana saja? Tadi misalnya Pak Wisnu mengidentifikasi ini pihaknya vendor nih kan gitu. Selain vendor ada lagi nggak misalnya? Diskominfo misalnya. Kan gitu. Nah, mengidentifikasi di sini memang banyak ya teorinya itu Bapak Ibu sekalian. Ini apa namanya? Ini salah satu contoh nih, misalnya di sini dengan apa namanya, memberikan warna gitu ya. Misalnya ada swasta, ada pemerintah sendiri, ada LSM, ada nggak donor tadi misalnya. Ini basisnya efisien, tetapi tetap menjaga mutu misalnya. Apakah perlu melibatkan donor misalnya, lembaga donor gitu ya. Nah, ini termasuk dengan kelompok sasarannya, stakeholdernya siapa saja.
Nah, mengidentifikasi Bapak Ibu nanti apa namanya ketika sudah mendiagnosa gitu ya, menemukan idenya apa, kemudian jejaringnya siapa aja, Bapak Ibu bisa memetakan seperti ini, gitu ya. Ini contohnya Diknas ya, Nas, gitu ya. Diknas itu dengan mana saja nih, gitu ya, dengan Bapenda, dengan PGRI, dengan LSM, gitu ya. Nah, bisa saja misalnya Pak Wisnu itu tadi misalnya rumah sakit ya, RSUD, dengan siapa aja. Bisa jadi mungkin ada Ikatan Dokter Indonesia misalnya, atau Ikatan Perawat ya. Kalau perawat apa namanya? Ikatan Perawat misalnya. Nah, ini kan stakeholder yang bisa kita dorong kalau memang dia terkait. Kemudian pemerintahnya siapa, siapa saja, misalnya Dinas Kominfo, Diskominfo misalnya, gitu. Terus apalagi misalnya vendor misalnya kan gitu. Nah, Bapak Ibu coba mengidentifikasinya kayak gini gitu ya. Nanti bedakan mana yang pemerintah, ada nggak LSM, ada nggak misalnya apa namanya pasien misalnya atau masyarakat. Nah, di sini misalnya. Ini nanti memudahkan, tinggal dari sini di tahap klasikal nanti, ini nggak harus sekarang ya Bapak Ibu. Di klasikal nanti kita akan analisis dengan apa namanya social network analisis, berapa besar pengaruh-pengaruhnya begitu ya. Misalnya bagaimana misalnya dinas kesehatan misalnya ya. Kalau RSUD kan dengan dinas kesehatan loh. Oh sifatnya dia apa namanya koordinasi kan gitu ya, dua arah kan gitu misalnya. Gitu. Dengan Diskominfo karena ini bicara tentang aplikasi kan misalnya atau digitalisasi. Nah, seperti apa? Itu tambahan apa namanya terkait dengan apa namanya analisis pihak-pihak terkait ya, analisis stakeholder. Bapak Ibu boleh pakai model gambar tadi gitu ya, atau boleh dikotakin, silakan, namanya gampang. Intinya terkait dan itu nanti akan membantu kita mewujudkan apa namanya tujuan yang ingin kita capai, gitu ya, atau perubahan yang ingin kita wujudkan. Barangkali itu ya Bapak Ibu untuk hari ini kita sudah 9.34. Ada yang mau ditanggapi dulu? Mungkin bertanya Pak. Ya silakan Bu, Bu Mia. Ini Pak, untuk yang tadi identifikasi pihak-pihak terkait yang untuk tugas 2 itu saya kemarin udah sekilas baca tugasnya. Itu kita hanya mengidentifikasi pihak terkaitnya saja atau sampai ke perannya apa, terus apa penting, sangat penting atau sedang gitu ya, sampai ke situ atau hanya pihak-pihak terkaitnya saja Pak? Identifikasi aja tadi Bu. Kotak tadi di daftar 1, 2, 3 siapa. Atau pakai gambar juga boleh. Seperti yang tadi aja ya Pak ya. Nah, seperti yang tadi saya tunjukkan, itu juga boleh. Nah, nanti menghitungnya kita nanti di klasikal. Nah, itu kita latihan gitu ya. Latihan. Di sini mungkin kita akan banyak overview nih. Saya banyak ngomong. Nanti yang di klasikal itu Bapak Ibu nih, yang akan banyak exercise gitu ya. Gitu. Itu Bu Mia. Baik. Atur nuhun Pak. Itu ya Bapak Ibu. Oh, mohon Bu Tina, Ini Pak terkait dengan untuk rencana aksi, tadi kan ada pendekatan yang smart ya. Apakah memang harus disebutkan satu persatu smart itu atau memang rencana aksi itu memang sudah memenuhi dari kriteria dari pendekatan smart. Jadi nggak harus S-nya apa, harus seperti apa. Itu aja Pak. Ya. Kasih. Ya, oke. Baik, makasih Bu Tina. Nggak harus pakai tulisan smart, S-nya ini nggak harus. Jadi setiap aktivitas itu ya sudah smart gitu. Dia memang bisa kita lakukan, bisa kita eksekusi, gitu, atau visible, gitu. Jadi memang dalam apa namanya Doran ya, misalnya yang apa namanya membuat konsep smart way in management itu untuk memudahkan kita mencapai tujuan gitu yang ingin dicapai melalui aktivitas-aktivitas yang smart tadi. Jadi nggak harus S-nya apa, M-nya apa gitu. Jadi setiap aktivitas bisa jadi mengandung smart. Dia ada batas waktunya gitu. Dia memang bisa dicapai, gitu. Tidak mengawang-awang gitu. Ya, satu gitu, lagi Bu. Pak, satu lagi maaf, yang terkait jejaring tadi, apakah itu tugas baru atau memang yang kemarin dari agenda 2 gitu seperti itu Pak? Ya. Karena memang saya sudah mengumpulkan kebetulan yang agenda 2 saja Pak. Ya. Bukan tugas baru, sebenarnya tugas yang kemarin gitu. Cuman saya memberikan penjelasan aja gitu Bu, biar nanti lebih clear gitu. Karena nanti output Bapak Ibu ini, kalau Bapak Ibu sudah yakin dengan tugas agenda 2 ini, tugas agenda 2 bisa jadi nanti embrio untuk aksi perubahan. Karena di agenda 3 besok ya, lusa ya. Nah, itu juga akan membawa tugas agenda 2 ini gitu ya, akan membawa tugas agenda 2 ini.
kita di agenda 2 ini bicara tentang kepemimpinan dan manajemen perubahannya. Di agenda 3 itu manajemen sumber dayanya sebenarnya. Jadi sumber dayanya apa? Makanya bicara tentang keuangan, bicara tentang organisasi digital, gitu. Bicara tentang hubungan kelembagaan, begitu. Jadi nyambung antara agenda 2 dengan agenda ini, kaitannya sangat erat, begitu Bu. Itu barangkali ya Ibu, kalau cakap kita Satu cukupkan, lagi, tinggal ada lagi Bu Mia, Mangga? Satu lagi. Kan tadi untuk tugas yang agenda 2 itu Pak, kita mengidentifikasi masalah. Nah, saya sudah coba mengidentifikasi masalah menggunakan fishbone analisis. Nah, itu kan masalahnya banyak nih Pak. Kemudian seperti yang sudah Bapak jelaskan, itu nanti kan kita tuangkan tuh beberapa ide-idenya apa gitu ya untuk perubahannya. Nah, kita di tugas ini kita tuangkan semua ide atau satu aja yang mengarah kepada nanti aksi perubahan kita, Pak? Oke. Kalau idenya banyak, gitu ya, pertanyaannya idenya saling melengkapi nggak? Karena biasanya ide itu kan ketika banyak pun, ya, misalnya kita pakai kotak idea box tadi Bu ya, misalnya ada 3, nah 3-3-nya ini untuk menyelesaikan satu masalah yang sama. Gitu. Nah, ini bisa diterjemahkan jadi nanti tahapan-tahapan untuk mewujudkan 3 ide ini. Sebenarnya dari fishbone itu kita bisa tahu tuh intervensinya gitu. Nah, intervensi ini nanti kita bukan mengkawinkan lah, mengkolabkan gitu dengan ide kita apa, di ide inovasinya begitu. Sehingga jadi kemasannya semuanya inovatif gitu. Kan akan berbeda misalnya ide konvensional dengan ide yang dia punya nilai gitu ya. Sehingga dia tidak hanya katakanlah yang penting ada begitu, tapi lebih dari ada tadi gitu Bu. Nah, kalau misalnya masalahnya lebih dari satu, ya itu harus dianalisis dulu pakai lapisan isu gitu. Kalau ide tidak harus, gitu Bu. Justru nanti dari analisis fishbone itu kita bisa melengkapi ide kita, nanti, gitu ya. Memperkuat atau menjadi dasar ide yang nanti kita hasilkan, gitu Bu. Ya. Mungkin detailnya besok kita akan coba bahas sampling mungkin ya, tapi tidak bisa semuanya kita bahas, gitu. Tapi nggak usah khawatir nanti di klasikal karena waktunya leluasa. Mudah-mudahan nanti agenda 2 ini berkontribusi begitu ya terhadap manajemen perubahan gitu ya, atau perubahan di aksi perubahan yang mau Bapak Ibu buat gitu ya. Kita coba akan kaitkan, kontekstualkan dengan apa yang Bapak Ibu buat di aksi perubahan nanti. Gitu. Cakap, Bapak Ibu? Kayaknya satu lagi mungkin Pak. Pak Panji. Untuk yang strategi mengkomunikasikan area dan gagasan perubahan, apakah ini ada referensi khusus atau subjektif aja dari kita Pak strateginya Pak? Ya, silakan Bapak Ibu gitu ya, strateginya biar efektif itu apa? Apakah cukup dengan sosialisasi misalnya, atau ada cara lain? Nah itu disesuaikan aja dengan misalnya Pak Panji ini kan di Berinda Pak ya, Berinda sih, Bapelit Bangga. Di Tata Ruang Pak. Oh Tata Ruang ya, bukan Bapeda ya? Oh iya di Tata Ruang ya misalnya. Kira bagaimana selama ini strateginya? Nah terus efektif nggak? Nah kira ada nggak ide biar efektif bentuknya kayak bagaimana gitu ya, bagaimana mengkomunikasikan perubahan. Nah nanti lebih jauh lagi di tahap berikutnya itu akan ada strateginya tuh, karena itu nanti nyambung dengan salah satu komponen dari aksi perubahan, yaitu publikasi dan diseminasi gitu. Jadi sementara silakan subjektif juga nggak apa-apa gitu, tapi tentu hasil analisis situasi juga gitu ya. Tetap Pak, kita akhiri Bapak Ibu sampai di sini, sampai ketemu lagi besok. Untuk tugas individu yang sudah diupload, kalau mau diperbaiki lagi silakan gitu ya. Yang belum dilengkapi lagi gitu ya. Nanti kalau ya Bapak Ibu sudah yakin dengan ini ya, ini nanti jadi dasar gitu. Meskipun sekarang masih kotak-kotak gitu ya, masih bentuknya segitiga, nanti lama-lama bulat lah gitu ya. Jadi bulat, jadi jadi salah satu gagasan yang memang Bapak Ibu akan buat di aksi perubahan nanti. Karena output dari agenda 2 ini yang nanti Bapak Ibu komunikasikan di tahap membangun komitmen gitu ya. Ini output dari agenda 2. Oke, demikian, terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai ketemu lagi besok. Saya mohon maaf kalau ada hal yang kurang pas. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu. Makanya kalau maulid ya, nah tugasnya kan individu, jadi masing-masing aja. Siapa? Nuhun Pak Ya, Puput. Pak. Sama-sama, Bapak Ibu.